Ini orang Kristen penjara saya, mereka lapor. Semenjak keluar dari penjara karena kasus ujaran kebencian dan kemudian ditahan selama 5 bulan, Yahya Walloni terlihat lebih kalem dan tidak sefrontal dulu lagi di dalam berdakwah. Bahkan ia juga sudah meminta maaf kepada umat Kristiani, dan di salah satu podcastnya Deddy Corbuzier, dia sempat memuji orang Kristen yang banyak membantunya selama ia berada dalam masa tahanan. Tapi sepertinya semuanya itu hanya sementara saja, teman-teman. Karena baru-baru ini Yahya Walloni mulai berulah kembali dengan membahas Kristen secara ngawur dan tidak bertanggung jawab. Setidaknya itulah yang saya temukan di dalam konten video yang diupload oleh salah satu channel Islam dengan nama Guru Healing, yaitu dengan judul Beda Umat Islam dan Kristen, Ustadz Yahya Walloni terbaru. Baik, sebelum kita simak videonya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat saudara-saudara yang sudah support channel ini dengan cara berlangganan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sekarang mari kita simak video. Ini tuh nggak pernah marah ya, hanya karena Yahya Walloni bahas perkara sunat ya. Jadi nggak ada seperti itu. Karena Yahya Walloni ini kan dipidana itu gara-gara perkara ujaran kebencian, bukan perkara dia bahas sunat. Yang dilawan Yahya Walloni itu kan hukum di negara kita atau hukum di Indonesia ya, bukan melawan orang Kristen pada dasarnya. Jadi kalau Yahya Walloni tidak mau berhadapan dengan hukum di negara ini, ya kamu jangan berada di negara ini, ya cari negara lain yang dimana kamu itu bebas bisa mengeluarkan ujaran kebencian. Lagi pula harusnya Yahya Walloni ini bersyukur ya, karena dia cuma dapat masa tahanan 5 bulan, dan ini sama sekali tidak adil menurut saya ya. Jadi jelas sepertinya orang ini dia mulai kambuh yang menolak bahwa Yesus itu disunat. Semua orang Kristen sepakat bahwa Yesus itu memang disunat, karena demikianlah adanya tercatat di dalam kitab suci kami. Justru narasi Yahya Walloni inilah yang bodoh ya menurut saya. Dia mengatakan bahwa Yesus itu disunat, bukan dibaptis. Padahal yang benar adalah Yesus itu disunat sekaligus juga dia dibaptis. Jadi jangan kau hilangkan baptisannya dan cuma kutip sunatnya doang. Sunat tidak menjadi kewajiban bagi orang Kristen di luar dari bangsa Yahudi. Tetapi baptisan merupakan kewajiban bagi orang Kristen sebagai tanda bahwa ia telah percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya. Apakah orang Kristen boleh sunat? Boleh, silakan saja. Tetapi di luar dari orang-orang Yahudi, tidak diwajibkan. Yang diwajibkan hanya keturunan Yahudi, atau lebih detailnya itu adalah keturunan Abraham. Karena itu merupakan tanda perjanjian Allah dengan Abraham dan juga keturunannya. Jadi aneh ya, harusnya yang berhak mengklaim sunat itu dan koar-koar tentang sunat adalah orang-orang Yahudi atau keturunan Abraham. Nah ini Yahya Walloni ini siapa? Dia keturunan Abraham bukan, tapi sok-sokan mengklaim bahwa sunat itu seolah-olah milik agama Islam, dan dia menghina agama lain yang tidak melakukan sunat. Ini kan logikanya sudah kacau. Terus ya namanya teman-teman, kalau Yahya Walloni bilang bahwa Muhammad yang ajarkan sunat katanya. Sementara di dalam Al-Quran sendiri tidak ada dalilnya sama sekali bahwa Muhammad itu disunat. Bahkan ulama-ulama sendiri pun masih banyak yang berbeda pendapat mengenai sunatnya Muhammad. Ada yang bilang bahwa Muhammad itu dari lahir dalam keadaan sudah disunat atau sudah dikitan. Tapi ada juga yang bilang bahwa yang sunat Muhammad itu adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib ya. Jadi entah mana yang benar, semuanya hanya merupakan tafsiran yang tidak pasti. Jadi kalau kalian mau tahu ajaran sunat yang detail dan yang pasti, ya cukup baca aja itu Alkitab. Semuanya jelas kok dikatakan di situ ya, bahwa sunat pertama kali diterima Abraham dari Allah sebagai tanda perjanjian antara Abraham dan Allah dan juga keturunannya. Dan semuanya itu tercatat di dalam Kejadian pasal 17. Jadi janganlah sembarangan-sembarangan ngeklaim ya. Karena pada dasarnya sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah dan Abraham dan keturunannya. Jadi kalau kamu bukan merasa keturunan Abraham, bukan bangsa Yahudi, ya, jadi ngapain kamu sok-sokan sombong koar-koar mengklaim bahwa sunat itu seolah-olah kalian yang melaksanakannya. Padahal tidak ada kewajiban di luar dari keturunan Abraham. Tapi kalau Anda keturunan Abraham,
maka itu merupakan kewajiban. Dan itu yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tetap memelihara perjanjian itu dan mereka sunat. Dan lalu apakah orang Kristen nggak boleh sunat? Ya boleh-boleh aja silakan, tetapi bukan merupakan kewajiban. Atau kalau dalam istilah Islam itu sebagai sunnah ya, tidak wajib. Mau sunat silakan, mau tidak sunat. Ya walau ini kebalik ya teman-teman. Justru orang yang murtad dari Islam, dia kemudian masuk ke Kristen, itulah orang-orang yang cerdas. Dan juga orang yang siap menerima segala resikonya ya, siap hidup susah dan juga hidup sengsara. Kenapa? Karena dia akan berhadapan dengan resiko dikucilkan dan juga dipersekusi, ditolak oleh orang-orang yang dulu merupakan seagamanya. Kita lihat aja sekarang berapa banyak yang dulunya beragama Islam, kemudian masuk Kristen, hidupnya malah susah. Seperti tadi katanya yang lari ke Amerika, ada Saifuddin Ibrahim ya. Lalu juga ada Muhammad Kacik, susah mereka semua sekarang teman-teman. Coba kita bandingkan dengan para ustadz-ustadz yang mu'alaf ya. Berapa banyak sekarang kita lihat ustadz-ustadz dadakan ya, yang dulunya Kristen ya, yang dulunya hidup susah waktu di Kristen, tidak dikenal orang ya. Sekarang ketika mu'alaf, hidupnya enak ya, dan diulu-ulukan oleh kaumnya, yaitu umat Islam. Contohnya nggak usah jauh-jauh teman-teman, ya seperti Yahya Waloni ini saja lah ya. Dulu waktu Kristen siapa sih orang yang kenal dia? Bahkan kalau kita mendengar kesaksian dari teman-temannya ya, teman-teman masa kecilnya, teman-teman masa dia melayani katanya di gereja, nggak ada orang yang kenal si Yahya Waloni. Justru dia ini susah dulunya, bahkan katanya sering ngutang dulu katanya. Tapi sekarang lihat ketika dia sudah jadi mualaf, dia hina-hina Kristen, jadi makmur hidupnya sekarang kan. Bahkan dipuja-puja oleh kaumnya. Banyak itu, bukan hanya Yahya Waloni. Kita lihat siapa, Kainama. Dulu siapa, dia nggak ada yang kenal. Kita lihat siapa, Donditan. Dulu siapa, nggak ada yang kenal juga. Sekarang ketika mereka mualaf, mereka jual kekristenan, naik pamor mereka, naik reputasi mereka, hidup enak sekarang. Bahkan kabarnya mereka berdua ini udah punya istri baru lagi. Nah, jadi jangan dibalik logikanya Yahya Waloni. Justru orang-orang ya yang Kristen dan masuk ke agama Islam itulah orang yang bodoh dan juga orang yang dulunya hidup miskin. Makanya mereka jual iman mereka demi popularitas. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sudah mendengarkan bagaimana pembahasan mengenai Yahya Waloni kali ini, karena sudah sekian lama setelah dia keluar dari penjara kemarin, ya agak hening sedikit, tetapi tiba-tiba dia muncul lagi dalam ceramahnya. Dia membahas lagi tentang kekristenan, bahkan dia menuduh bahwa orang Kristen memenjarakan dia karena dia membahas Alkitab. Nah, sebenarnya seperti yang disampaikan oleh saudara Rizan channel tadi, bahwa Yahya Waloni di penjara bukan karena dia membahas tentang sunat, tetapi justru karena dia memang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kalau memang tidak mau melakukan hukum atau mentaati hukum yang berlaku di negara kita ini, ya lebih baik jangan tinggal di Indonesia atau cari negara yang tidak punya hukum atau tidak punya undang-undang, atau juga mungkin Ustadz Yahya Waloni bisa tinggal di hutan sendiri ya, karena di sana tidak ada hukum, bebas mau ngapain, mau jungkir balik di sana silakan. Nah teman-teman, inilah yang menjadi kesalahan-kesalahan mereka yang mengaku-ngaku mantan pendeta, dan kemudian ketika mereka berpindah agama, mereka diberi panggung, dan kemudian dakwah mereka adalah Alkitab dan kemudian tentang ajaran kekristenan, dan terlebih-lebih menjelek-jelekan kekristenan. Nah teman-teman, inilah yang tidak adilnya hukum yang berlaku di negara kita. Kita sudah tahu siapa Yahya Waloni dan kenapa dia melakukan lagi pembahasan tentang kekristenan. Mungkin saja karena tidak mempan hukum yang diberlakukan kepada dia kemarin, karena divonis hanya 5 bulan saja. Sedangkan MKC itu divonis 10 tahun, dan setelah naik banding kemarin itu dipotong 4 tahun ya, tinggal 6 tahun lagi. Dan itu bukan waktu yang singkat, 6 tahun itu teman-temannya, itu tetap lama bagi MKC. Tetapi kita percaya teman-teman ya, sekalipun mereka melakukan hal yang demikian, kita percaya bahwa Tuhan lebih adil. Demikian yang saya sampaikan. Shalom.